Persija makin ngeri. Mauricio Souza pastikan Bruno Tubarao segera gabung. Pelatih Persija ceritakan Rizky Ridho alami Caganeira saat hadapi Persis di Super League. Apa itu? Persib satu grup dengan klub Asia Tenggara di ACL 2. Bojan Hodak. Semua lawan punya kualitas bagus. Persebaya pecah telur. Persembahkan untuk Bonek dan Bonita. Head-to-head Persijap Jepara versus Persib Bandung. Hasil buruk menghantui Laskar Kalinyamat. Head-to-head PSBS Biak versus Borneo FC. Laga sengit dua tim sama kuat di Maguwo Harjo. Halo semua. Selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija makin ngeri. Mauricio Souza pastikan Bruno Tubarao segera gabung. Persija Jakarta mendatangkan Bruno dari klub Serie A atau kasta teratas Liga Brasil, CAA, kemungkinan dengan transfer fee karena masih mempunyai kontrak hingga 31 Desember 2025, seperti dikutip dari Transfermarkt. Souza menjelaskan pesepak bola berposisi winger itu bakal bergabung dengan Persija pada Selasa 19 Agustus 2025 untuk mengikuti latihan bersama Maswell Souza dan kawan-kawan. Satu pemain lagi akan datang, Bruno Tubarao harus bergabung dengan kami pada Selasa, ujar Souza dalam konferensi pers usai Persija menghajar Persis Solo. Sepanjang karirnya, data dari Transfermarkt, pemain berusia 30 tahun itu mencatatkan 173 penampilan di Serie A dan Serie B, divisi kedua Liga Brasil, dengan perolehan 8 gol dan 8 assist. Bersama CAA di Serie A Brasil musim ini, Bruno hanya bermain 7 kali dengan total 93 menit tanpa mencetak gol maupun assist. Total selama 2 tahun terakhir, pesepak bola kelahiran Rio de Janeiro, Brasil, pada 5 Maret 1995 itu tampil 30 kali tapi nihil produktivitas. Bruno bakal menjadi pemain asing ke-11 Persija di musim ini, atau legiun impor asal Brasil ke-10. Kehadiran Bruno akan membuat Persija makin mengerikan. Sebab, tim berjulukan Macan Kemayoran itu telah mengamuk di awal musim ini dengan menyapu bersih 2 laga dan memuncaki klasemen sementara Super League. Pelatih Persija ceritakan Rizky Ridho alami Caganeira saat hadapi Persis di Super League. Apa itu? Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menceritakan bahwa beknya, Rizky Ridho, mengalami Caganeira sewaktu menghadapi Persis Solo di Super League 2025-2026. Ridho berhasil mengantar Persija Jakarta membantai tuan rumah Persis 3-0 dalam pekan kedua di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 16 Agustus 2025. Pemain berusia 23 tahun itu, yang bermain sebagai starter dan kapten, harus ditarik keluar di penghujung babak kedua, meski tidak berkutat dengan cedera. Ridho digantikan oleh Hansa Muyama pada menit ke-80. Usus punya usut, personil timnas Indonesia itu merasakan sakit perut yang tidak tertahankan. Rizky Ridho mengatakan bahwa ia mengalami sakit perut, ujar Souza usai laga. Di Brasil, kami menyebutnya Caganeira. Ia tidak tahan lagi. Ia akhirnya meminta untuk keluar, ucap arsitek asal Brasil tersebut. Persib satu grup dengan klub Asia Tenggara di ACL 2, Bojan Hodak. Semua lawan punya kualitas bagus. Hasil drawing AFC Champions League itu selesai dilangsungkan di Malaysia pada Jumat 15 Agustus 2025. Wakil Indonesia, Persib Bandung bergabung di grup G bersama klub-klub Asia Tenggara. Menempati pot 4 di ACL 2, skuad Maung Bandung satu grup dengan Bangkok United, Lion City Sailors FC dan Selangor FC. Kasta 2 kompetisi Asia ini bakal bergulir September mendatang. Sebelum pengundian dilakukan, pelatih Persib, Bojan Hodak sempat berbicara mengenai persaingan di fase grup. Menurutnya, semua tim yang berkompetisi di ACL 2 tidak ada yang mudah. Saya harap grup yang bagus. Saya tidak tahu, tapi semua klub adalah tim yang bagus. Khususnya jika melihat pot pertama, di sana ada Gamba Osaka, Pohang, semua klub top, kata Bojan. Beijing Guoan juga salah satu tim terbaik di Cina, jadi ini akan sulit. Dan Bangkok United juga tim bagus. Tentu saja ini tidak akan mudah, lanjutnya. Hal senada juga disampaikan bek asing Persib, Frans Putros. Penggawa timnas Irak ini menilai semua tim yang tampil di ACL 2 mempunyai kualitas menjanjikan. Saya tidak tahu. Sejujurnya saya tidak tahu karena ada banyak tim yang bagus.
Beberapa tim juga memang lebih baik dari tim yang lainnya, ujarnya. Kendati demikian, Putros menegaskan kesiapannya untuk menghadapi ACL 2. Dia siap memberikan kontribusi positif dan membantu Maung Bandung lolos ke fase berikutnya. Bagi saya tidak peduli dan apapun hasil undiannya. Kami akan bersiap dan melakukan yang terbaik untuk lolos dari fase grup, tegas Putros. Persebaya pecah telur. Persembahkan untuk Bonek dan Bonita. Persebaya Surabaya akhirnya meraih kemenangan perdana di Super League 2025-26 pada pekan kedua, saat laga tandang melawan Persita Tangerang, dan membawa pulang 3 poin melalui kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal Francisco Rivera di babak pertama menjadi pembeda dalam duel sengit yang diwarnai jual-beli serangan. Bagi Persebaya, hasil ini sekaligus menjadi pelipur lara setelah pada pekan perdana mereka harus menelan kekalahan mengejutkan dari PSIM Yogyakarta. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez menyambut lega hasil positif tim. Dia menilai kemenangan ini begitu penting bagi kepercayaan diri tim setelah pekan pertama kalah secara mengejutkan. Sebab 3 poin ini mempunyai arti lebih, Persebaya berhasil naik ke papan tengah klasemen sementara. Selain itu, kemenangan ini bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk supporter setia. Tentu saja, tim lawan juga memiliki peluang, tetapi yang paling penting hari ini adalah 3 poin. Karena di pertandingan pertama kami sebenarnya tidak pantas kalah. Dan tentu saja kami datang ke sini untuk mencoba menang dan kami berhasil, kata Eduardo Perez. Jadi, saya sangat senang, terutama untuk para pemain, seluruh klub, dan tentu saja untuk Bonek dan Bonita, karena kemenangan ini juga untuk mereka, sambungnya. Atas hasil ini dia juga menekankan pentingnya adaptasi di setiap pertandingan. Ia menyebut timnya sudah menunjukkan kerja keras, terutama saat menghadapi tekanan bertubi-tubi di menit-menit akhir. Head-to-head Persijap Jepara versus Persib Bandung. Hasil buruk menghantui Laskar Kalinyamat. Persijap Jepara akan menjamu Persib Bandung pada laga pekan kedua Super League 2025-26 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah dihantui hasil buruk pada pertemuan terakhir. Kedua tim akan kembali bertemu setelah kurang lebih 11 tahun tak bersua. Terakhir kali mereka bertemu di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Persib Bandung keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-0 dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat pada 19 Agustus 2014 silam. Musim tersebut menjadi kali terakhir Persijap tampil di kasta tertinggi, karena setelah tim berjuluk Laskar Kalinyamat kesulitan meraih tiket promosi hingga musim ini. Sejak 2011 lalu, Persijap dan Persib hanya bertemu 4 kali di kasta tertinggi dengan hasil 2 kemenangan untuk Persib dan 2 lainnya berakhir imbang. Persijap memulai Super League 2025-26 dengan meraih 1 poin, usai secara dramatis berhasil mencetak gol pada menit akhir saat bertandang ke kandang PSM Makassar pada pekan pertama. Di sisi lain, Persib akan datang ke kandang Persijap dengan semangat tinggi usai meraih 3 poin pada pekan pertama. Berikut catatan pertemuan Persijap Jepara versus Persib Bandung. Head-to-head PSBS Biak versus Borneo FC. Laga sengit 2 tim sama kuat di Maguwo Harjo. PSBS Biak akan menjamu Borneo FC Samarinda dalam laga pekan kedua Super League 2025-26 di Stadion Maguwo Harjo pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, kedua tim sama-sama mampu saling mengalahkan. Laga tersebut akan menjadi pertemuan ketiga bagi PSBS Biak dan Borneo FC sepanjang sejarah. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, kedua tim sama-sama mampu mengoleksi 1 kemenangan. Borneo FC sukses menang dengan skor 3-0 pada putaran pertama musim lalu. Setelah itu, pada putaran kedua PSBS Biak sukses membalaskan dendam dengan menang 1-0. Tim berjuluk Badai Pasifik itu juga ingin bangkit dari kekalahan pada laga pekan pertama kontra Arema FC yang berakhir dengan skor 1-4. Gelandang PSBS Biak, Nelson Alom, tetap optimistis menatap laga-laga selanjutnya. Selalu sulit untuk laga pertama, tetapi kami akan perbaiki dan itulah sepak bola. Ini jadi pelajaran untuk kami, ucap Alom. Sementara itu, pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, memberikan para pemainnya libur 2 hari seusai kemenangan 1-0 atas Bayangkara Presisi Lampung FC. Para penggawa tim berjuluk Pesut Etam itu akan mulai menjalani latihan pada Senin 11 Agustus 2025.
Kami kasih mereka libur 2 hari supaya bisa refreshing. Karena, sebelumnya saat TC di Yogyakarta, kami hanya memberikan 1 hari saja. Nanti di hari ketiga, baru akan memikirkan bagaimana untuk menghadapi PSBS Biak, Senin mendatang, terang Lefundes. Berikut catatan pertemuan PSBS Biak versus Borneo FC Samarinda.